Halo adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, jumpa lagi bersama dengan Kakak Ida. Kita patut bersyukur bersama karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kita boleh kembali diizinkan Tuhan mendengarkan cerita kebenarannya. Hari ini adik-adik ada cerita yang sangat luar biasa sekali, yang sangat penuh dengan hal-hal baik yang bisa kita ambil, kita petik, kita simpan dalam hati dan akan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Namun sebelumnya, adik-adik semua sehat kan? Ya, Kak Ida harap adik-adik semua sehat dan juga penuh sukacita, yang juga tetap semangat sekalipun kita masih ada dalam masa pandemi COVID-19. Namun kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa akan selalu ada bersama dengan kita kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, Kakak Ida harap adik-adik dan juga Kakak Ida kita sama-sama menyiapkan hati kita dan juga pikiran, dan lebih penting adalah kita siapkan Alkitab kita ya. Nanti sebentar kita buka, kita baca bersama bagian kebenaran firman Tuhan. Yohanes terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Biarkan Alkitab kita terbuka dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Alkitab kami telah terbuka, kami mau belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau bersabda bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami mengerti dengan baik kebenaran firman yang kami baca, yang kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, biarlah setiap apa yang disampaikan, biarlah itu adalah kehendak Tuhan saja, dan bisa menjadi berkat tertanam dalam loh hati anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah setiap kami yang telah siap mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, judul dari bacaan kita hari ini adalah pokok anggur yang benar. Adik-adik di rumah bisa mengikuti lewat bacaan yang adik-adik telah buka, yang telah dapat dalam Yohanes 15 ayat 1 hingga 8. Judulnya adalah pokok anggur yang benar. Firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita anak-anak Tuhan yang mau selalu membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Kakak Ida mau bertanya, apakah adik-adik pernah melihat secara langsung pohon anggur? Bahkan di antara adik-adik mungkin ada yang punya tanaman pohon anggur di rumahnya. Ya, mungkin ada yang pernah melihat pohon anggur, tetapi sebagian mungkin ada yang di rumahnya punya tanaman pohon anggur, atau pernah lihat di tetangganya ada pohon anggur. Pohon anggur ini merupakan pohon yang menjalar dan sifat pohonnya adalah sangat sensitif. Dia merupakan tumbuhan yang sensitif ya adik-adik. Sensitif dalam arti bahwa kalau
tidak dirawat dengan baik, tidak mendapat nutrisi yang baik, pupuk disiram tidak teratur dari pemilik pohon anggurnya, maka tumbuhan ini akan mati. Ya, apa yang diharapkan oleh pemiliknya tidak kesampaian. Tetapi pohon ini kalau berada di tangan orang yang tepat, pasti akan disiram, diberikan pupuk supaya pohonnya tumbuh dengan baik, subur sehingga menghasilkan buah yang baik pula. Nah, adik-adik kalau makan buah anggur pasti ada yang rasanya asam, ada juga yang rasanya manis. Nah, Kakak Ida punya pertanyaan lagi untuk adik-adik. Kalau dalam bacaan ini, judulnya jelas kita lihat dan kita baca adalah pokok anggur yang benar. Apakah adik-adik tahu di mana letak pokok anggur? Kalau di pohon anggur itu di bagian mana sih letak pokok anggur itu? Mari kita belajar bersama seperti kita lagi belajar pelajaran biologi ya adik-adik IPA. Kakak Ida punya satu gambar yang Kakak Ida mencoba menjelaskan di mana itu letak anggur. Ini adalah tumbuhan anggur, pohon anggur. Karena sifat pohon anggur ini adalah tumbuhan yang menjalar. Nah, ini kalau adik-adik bisa lihat ini adalah pokok anggurnya. Pokok anggurnya itu sama seperti kata lainnya adalah batang tunggal. Pokok anggur. Dari pokok anggur inilah akan keluar ranting-ranting. Adik-adik bisa lihat dengan jelas di sini ada keluar ranting, di sebelah sini juga ada keluar ranting. Kemudian di bagian bawah sini juga ada keluar ranting, di bagian sini juga ada ranting, dan di bagian sini juga ada ranting ya. Dari ranting-ranting ini adalah keluar buah-buah anggurnya. Banyak sekali adik-adik kalau lihat di gambar ini, buahnya sangat, ini sedikit atau banyak ini? Sangat banyak ya, tidak hanya satu rangkai tapi lebat sekali. Ya adik-adik, itu adalah pokok anggur. Sampai di sini jelas ini adalah pokok anggur ya. Kita adik-adik sudah tahu dulu yang mana itu pokok anggur. Sudah jelas ya, ini adalah pokok anggur. Pertanyaan Kakak Ida, apakah ranting-ranting itu bisa keluar begitu saja tanpa pokok anggurnya atau batang tunggalnya? Jawabannya tidak ya. Pokok anggur itu punya peran yang penting. Mulai dari akar, batang tunggal atau pokok batang atau di sini dibilang pokok anggur. Nah, itu punya peran yang sangat penting sampai bisa menghasilkan daun dan juga buah-buah dari tanaman itu. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 8. Ini adalah sebuah bagian firman Tuhan yang berisikan atau dikemas dalam bentuk sebuah perumpamaan, di mana Tuhan Yesus menyebutkan atau mengumpamakan dirinya adalah pokok anggur. Ada 2 kali Tuhan Yesus menyebut secara ulang atau berulang-ulang. 2 kali Tuhan Yesus mengulang kata akulah pokok anggur. Di ayatnya yang pertama Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kemudian di ayat yang kelima, adik-adik bisa lihat di Alkitab adik-adik, di situ juga disebutkan di ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. 2 kali Tuhan Yesus menyebutkan atau mengumpamakan dirinya adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menggambarkan betapa pentingnya ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan betapa pentingnya sebuah pokok anggur karena ranting-ranting tidak dapat berbuah atau hidup sendiri tanpa sebuah pokok anggur. Ada sebuah cerita yang dapat bisa Kakak Ida bagikan pada adik-adik. Ada seorang Bapak ini mempunyai sebuah kebun anggur. Tentunya sebagai seorang pemilik atau pengusaha kebun anggur, Bapak ini mempunyai tanggung jawab penuh untuk selalu memantau pertumbuhan daripada
kebun anggurnya atau pohon anggurnya. Setiap hari Bapak ini selalu cek satu-satu pohon atau tanaman anggurnya, apakah sudah disiram, sudah diberi pupuk. Nah, dan suatu ketika musim buah telah tiba. Ia pun kembali mencek semua pohon anggur atau tanaman anggur di dalam kebun anggurnya. Ketika dicek, ketika dilihat, Bapak ini melihat sisi bagian tanaman pohon anggurnya ini ada yang tidak berbuah. Apa yang terjadi? Yang dilakukan dari Bapak ini adalah ia memotong ranting, bagian ranting yang tidak berbuah. Kemudian ranting itu jatuh ke tanah dan kering, lalu dipungut oleh orang dan dijadikan kayu bakar atau dicampakkan ke dalam api dan terbakar. Dan pemilik kebun anggur ini pun melihat sisi daripada bagian pohon atau tanaman anggur lainnya ternyata berbuah. Nah, yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur ini adalah ia memangkas atau membersihkan bagian ranting yang berbuah itu supaya rantingnya lebih berbuah lebat. Cerita tadi mempunyai kaitan erat dengan kebenaran firman Tuhan lewat bacaan Yohanes 15 ayat 1 hingga 8. Ranting yang tidak menghasilkan buah adalah orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan atau Tuhan tidak tinggal di dalam dirinya, sehingga ia tidak menghasilkan buah-buah kebaikan yang dihasilkan dalam dirinya sendiri. Sedangkan sisi daripada pohon yang menghasilkan buah, di situ dikatakan bahwa pemilik kebunnya akan membersihkan ranting yang berbuah agar ranting itu dapat semakin berbuah lebat. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan yang membersihkan diri setiap anak-anak Tuhan, adik-adik, termasuk kakak Ida, dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita semakin diberkati, diperalat, dipakai menjadi orang yang semakin memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan berarti kita sudah dengar firman Tuhan sampai di situ saja. Tidak, Tuhan mau supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan berarti kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Agar ketika orang melihat kita pun orang semakin percaya dan mereka memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, itu artinya kita sudah berbuah yang banyak. Kemudian bagian firman Tuhan yang lain mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini ayat 7 mengatakan bagaimana Tuhan akan memberkati kita ketika kita selalu ada mengandalkan Tuhan Yesus, kita selalu berjalan di dalam jalannya menurut kebenarannya, kita selalu mengundang Tuhan untuk selalu tinggal tetap ada di hati kita. Tuhan akan memberikan kita sebuah award atau penghargaan. Dengan apa saja yang kita minta, Tuhan akan kehendaki. Namun adik-adik, menjadi catatan kita bersama bahwa segala sesuatu yang kita minta itu akan disaring. Seperti Tuhan itu adalah Bapa kita. Seorang Bapa itu tahu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Jadi kalau adik-adik berdoa, walaupun firman Tuhan berkata minta apa saja yang kamu kehendaki maka akan diberikan, tetapi kita tidak menjadi orang yang mau ini langsung Tuhan kasih ini, mau ini Tuhan kasih ini. Kalau tidak, Tuhan tidak kasih, berarti kita langsung kecewa, hilang pengharapan, bahkan sudah tidak mau menjadi anak yang baik. Bukan seperti itu ya. Perlu digarisbawahi bahwa Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi kita. Jika adik-adik punya suatu pergumulan yang selalu adik-adik bawa dalam doa, namun belum kunjung adik-adik terima, atau adik-adik Tuhan kabulkan adik-adik punya doa, adik-adik harus selalu percaya bahwa ada hal yang baik yang akan Tuhan gantikan dari apa yang kita minta. Karena adik-adik harus tahu bahwa Bapa selalu tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Mari kita lihat ayat 8. Ayat 8 ini menjadi bagian
terakhir dari perikop bacaan kita yang berbunyi, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, dari tadi adik-adik mendengar tentang berbuah banyak. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, maka kita akan berbuah. Nah, apa sih buah yang kita hasilkan jika Tuhan tinggal di dalam kita dan kita di dalam Tuhan? Nah, kalau kita buka dalam Galatia pasal 5, adik-adik buka Galatia pasal 5 ayat 22. Nah, ini adalah bagian dari bacaan firman Tuhan yang mungkin selalu sudah kita simpan dalam pikiran kita, di dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang akan kita warisi ketika Tuhan ada di dalam kita atau kita tinggal di dalam Tuhan. Yang pertama itu adalah kita akan mendapatkan yang namanya buah roh. Adik-adik pasti ingat 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Nah, hal-hal itulah yang akan kita warisi atau dihasilkan ketika Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan ada bersama dengan kita, atau kita selalu menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau menyimpannya dalam hati dan mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, itulah buah. Kita akan berbuah banyak. Tuhan bilang seperti itu dalam firman-Nya. Kita akan berbuah banyak. Wah, kasih, sukacita, itu hal-hal yang luar biasa. Semua orang mau sukacita. Kalau kita boleh memutuskan, kita boleh hanya pilih satu saja antara sukacita dan dukacita, pasti orang hanya memilih sukacita. Nah, ini adalah salah satu buah yang Tuhan kasih ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Siapa sih yang tidak mau menjadi orang yang penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kemurahan, kebaikan, sekalipun mungkin kalau ada orang yang jahat sama kita, kita tetap menjadi orang yang baik. Dan kalau kita bergaul dengan orang yang jahat, atau kita bergaul dengan anak-anak yang di luar daripada jalan Tuhan, kita tetap menjadi orang baik. Nah, kita akan menjadi pengaruh yang besar, membawa dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di luar Tuhan, sehingga lewat kita mereka mengenal Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan sampaikan dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 8, di mana kalau kita baca ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita bersama, dimanapun kita berada. Kita selalu ingat bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ingat bahwa kita tanpa Tuhan atau kita ada di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang bisa hidup tanpa Tuhan Yesus? Kakak Ida pun tidak sanggup hidup tanpa Tuhan. Karena sampai hari ini, Kakak Ida maupun adik-adik masih ada dalam penyertaan Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa, sempurna, yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bahkan tidak bisa kita jelaskan betapa bersyukurnya kita memiliki Tuhan Yesus. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan kita ini. Kita akan bernyanyi bersama dengan lagu yang berkata Yesus pokok. Jadi bernyanyi bersama, ikuti gerakan Kakak Ida. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah
berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik, kita tutup renungan cerita kita di hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dan Kalian sorga, kembali lagi kami menghampiri tatah-Mu yang kudus. Seraya kami bersyukur dan berterima kasih karena kesempatan yang Tuhan beri kami boleh gunakan mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau tinggal di dalam hati kami, bertata di dalam hati kami, agar kami menghasilkan buah kebaikan, sukacita, dan kami bisa menjadi dampak baik bagi orang lain di sekitar kami. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan lewat setiap tingkah laku kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap adik-adik yang menonton tayangan ini dimanapun mereka berada. Tuhan jaga lindungi, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan berkati setiap orang tua mereka, mama papa mereka, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa terus ada bersama dengan kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.